Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahmawan, mahasiswa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang analisis SWOT pada PT Pos Indonesia Persero dalam mata kuliah Manajemen Strategis. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya. Ada Aldi Dharma Putra, Asmiati, Safwasa Salbila Abbas, Aji Kusumardani, dan Zaid Isbullah, serta saya sendiri. Oke, kita masuk ke materinya. Analisis SWOT pada PT Pos Indonesia Persero. Baiklah, kita jelaskan terlebih dahulu tentang PT Pos Indonesia Persero. PT Pos Indonesia merupakan suatu badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos yang berbentuk pengiriman surat, pengiriman uang, maupun pengiriman paket. Dan kantor pos Indonesia yang memiliki peranan multifungsi yang tidak dimiliki oleh kantor pos swasta. Peran multifungsi ini memudahkan masyarakat untuk berkirim surat, sekaligus juga dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti pembayaran listrik, telepon, atau untuk berbagai keperluan lainnya seperti menabung, membeli berbagai keperluan surat menyurat, alat tulis, sampai dengan membeli perangkat kuno untuk dikoleksi. Kemudian ada visi dan misi dari PT Pos Indonesia. Visi dari PT Pos Indonesia yakni menjadi pilihan utama layanan logistik dan jasa keuangan, atau to be the best choice for national logistic and financial service. Kemudian ada beberapa misi dari PT Pos Indonesia. Misi-misinya tersebut ialah memberikan solusi layanan logistik e-commerce yang kompetitif, menjalankan fungsi desain dan operator secara profesional dan kompetitif, berikan solusi jasa layanan keuangan terintegrasi yang kompetitif dalam rangka mendukung financial inclusion berbasis digital, memberikan solusi layanan dokumentasi dan autentikasi digital yang kompetitif. Oke, berikutnya kita masuk ke analisis SWOT. Dijelaskan terlebih dahulu apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu perusahaan, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Oke, kita masuk ke unsur pertama dalam analisis SWOT, yaitu strength. Strength adalah suatu kekuatan power yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, dalam strength PT Pos Indonesia ini terdapat 6. Yang pertama yakni Pos Indonesia merupakan jasa pelayanan pertama yang dikenali masyarakat. Kedua, kantor pos Indonesia yang memiliki peranan multifungsi yang tidak dimiliki oleh kantor pos swasta. Ketiga, PT Pos Indonesia berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fungsi logistik pelanggan. Keempat, fasilitas berupa komputer, ruangan yang ber-AC, adanya musola, adanya toilet yang disediakan, PT Pos Indonesia telah mendukung kegiatan operasional. Kelima, kantor cabang PT Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia membuat PT Pos Indonesia dapat memberikan pelayanan yang cukup luas. Keenam, PT Pos Indonesia memiliki jangkauan pelayanan yang luas. Baiklah, kita masuk ke unsur kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Terdapat 5 kelemahan pada PT Pos Indonesia. Yang pertama, kesan kuno dan kurang modern yang masih melekat pada PT Pos Indonesia. Kedua, kurangnya promosi yang menarik minat pelanggan. Ketiga, PT Pos Indonesia belum memiliki armada seperti pesawat. Keempat, masih adanya keterlambatan pendistribusian surat dan paket akibat delay pesawat. 5. Tarif untuk pengiriman surat dan paket luar negeri tergantung dengan dolar Amerika, sehingga membuat tarif yang dibebankan dapat berubah menjadi lebih mahal ataupun lebih murah. Oke, unsur berikutnya yakni opportunities atau peluang. Nah, di peluang pada Pos Indonesia ini adalah dengan adanya berbagai peningkatan teknologi baru, seperti contohnya layanan jejak lacak, track and trace, dan juga berbagai fasilitas layanan-layanan baru lainnya yang dapat meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap kualitas dari jasa Pos Indonesia. Adanya loyalitas dari pelanggan, bermunculan bisnis online yang membutuhkan jasa pengiriman paket ke seluruh Indonesia sampai daerah pelosok. PT Pos Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah yang terlihat dari program BUMN bersinergis yang dicetuskan oleh Menteri BUMN. Teknologi yang semakin maju membuat kegiatan bisnis berkembang dengan pesat sehingga tingkat kegiatan bisnis menjadi tinggi dengan menawarkan harga yang lebih bersifat ekonomis apabila dibandingkan dengan jasa pos swasta dan internasional. Itu tadi opportunities pada PT Pos Indonesia. Oke, analisis SWOT yang terakhir ialah threats. Threat sendiri merupakan suatu ancaman yang akan dihadapi maupun yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan. Threat yang sedang dihadapi oleh PT Pos Indonesia yakni perkembangan teknologi yang cukup pesat sehingga sekarang orang dapat mengirim uang dengan transfer via ATM. Semakin banyaknya pesaing baru yang jenis seperti Tiki, JNE, Inde, Cargo, dan lain-lain. Persaingan tarif harga yang kompetitif, perusahaan-perusahaan jasa pos internasional yang didukung dengan teknologi canggih dan lebih modern disertai dengan promosi yang jauh lebih gencar dibanding perusahaan jasa pos lokal yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan lokal termasuk Pos Indonesia. Oke, sekian dari saya pada penjelasan video kali ini tentang analisis SWOT.
pada PT Pos Indonesia. Semoga materi yang disampaikan kepada teman-teman sekalian dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe serta di share ya videonya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.